Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man syaghalahu al-Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'ilil kalam ka fadlillahi ala sa'ilil khalqi. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ingkang kawula hormati pimpinan Pondok Pesantren Darut Taqwa untuk anak-anak SD, Bapak Haji Gunawan Basuki dan jajaran pun, ingkang kawula hormati para wali santri, tamu undangan ingkang alhamdulillah sekat rawuh wonten dalu punika, dan semua anak-anak 60 santri Pondok Pesantren Darut Taqwa untuk SD. Anak-anak ini senang atau senang? Sekarang ini saiki senang apa Arab? Ini kan nanti malam pulang ya? Habis ini pulang? Habis ini pulang? Alhamdulillah. Pulangnya kemana? Ke rumah? Sudah dijemput bapak ibunya semua? Sudah, alhamdulillah. Disyukuri, bapak ibunya sudah rawuh, bapak ibunya sudah ada di pondok dan siap untuk nanti mengajak pulang. Disyukuri, kalian ada 1-2 mungkin di antara kita yang orang tuanya sudah tidak ada. Wonten mboten Pak Basuki wonten iki sing yatim? Ada yang yatim ya? Bapaknya mungkin sudah tidak ada atau ibunya tidak ada. Nah, kamu syukuri. Ayo, anak-anak kita syukuri semuanya. Bapak ibunya masih ada. Kita baca alhamdulillah. Ayo, alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi yang yatim juga jangan takut, karena banyak ulama yang terkenal itu adalah dari beliau-beliau dari yatim. Imam Ghazali itu adalah yatim. Ada enak sih jenenge Ghazali gini. Enak. Imam Ghazali itu yatim. Tapi kalau Ghazali ini tidak. Terus Imam Syafi'i juga yatim. Nah, ini adalah ulama-ulama besar. Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga yatim. Beliau yatim sejak kecil, dan Rasulullah sendiri juga yatim. Ayo, Rasulullah itu ditinggal sedo ibuke umur piro? Umur 6 tahun. Ditinggal sedo romone umur masih ada di dalam kandungan. 6 tahun sudah tidak punya bapak ibu, masya Allah. Umur 6 tahun naik PKB, alhamdulillah diiso bapak isora, ibu diiso. Tapi nek Rasulullah seumur kamu semuanya sudah tidak bisa manggil bapak atau ibunya. Ini disyukuri betul-betul. Alhamdulillah masih didampingi kedua orang tua kita.
Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, dalu menika banyak acara nih. Pertama ada nuzul Quran, lajeng khatmul Quran, lajeng juga penjemputan santri. Alhamdulillah, yang sepuh niku nek ajeng jemput putrane perasaane paling seneng, dan tekan kodok dan rampung acarane dan ngoten nggih. Nggih mboten Bu. Dan rampung acarane dan nek suwe-suwe aku kok tekan rumah jam piro. Aku kok tekan rumah jam piro dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimakumullah. Jalur punika monggo kita syukuri sarangan, khususnya kagem Bapak Ibu. Hadis ingkang kawula waos kalawau wonten ing ngajar man syaghalahul Qur'an an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Sinten tiyangipun yang disibukkan atau sibuk dengan Al-Qur'an, panjenengan sedaya langkung-langkung ingkang wonten pondok Darut Dakwah, Bapak Kiai Guru Basuki dan teman-teman ini sibuk sekali untuk ngurusi Quran larare ini. Waktunya dari pagi sampai siang mengajar di SD Takmirul Islam, malam sampai pagi mereka ngurusi Quran. Masya Allah, sibuk dengan ngurusi Quran. Mereka menambah janji dengan Allah lewat Rasulullah, a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Allah beri paring sesuatu yang lebih baik daripada orang yang minta-minta kepada Allah. Yang sing donga nyuwun A B C D E yang menurut dia mungkin baik bagi dia, niki Allah beri paring langkung sae kagem tiang-tiang ingkang betul-betul menyibukkan diri kalian Al-Quran dan juga mengamalkannya tentu. Alhamdulillah saat niki penjenengan sedaya ini Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik iki kabeh poso ora? Loh, masa poso? Masa poso? Lho, bengi masa poso? Nah, saya itu ora poso-posone sesuk. Besok poso kabeh? Poso dina kabeh atau poso beduk? Poso dina kabeh ya? Engko nek mulih nyang omah diteruske beduk apa ngasar? Diteruske insyaallah poso sampai maghrib latihan puasa. Insyaallah tambah sehat. Sekarang di bulan puasa, bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala sangat dimuliakan dan mulia bagi kita. Dan alhamdulillah kita di tempat yang dimuliakan Allah, yaitu wonten pondok Al-Quran. Dan kita sekarang ini di hari yang paling mulia dalam satu minggu, yaitu malam Jumat. Ini harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Bagaimana kita untuk bisa mensyukuri apa saja yang kita dapatkan? Jadi mereka kita bisa menemukan kenikmatan dari apa yang kita dapat. Insya Allah kita bisa mensyukuri. Contohnya pun, dahulu punika penjenengan angsal snack. Snackin apa Bu? Enten aqua, enten roti, enten apa niku? Roti ning kathah. Nek panjenengan menggalihipun niku, wah kok gur kaya ngene niku ora iso syukur. Nek menggalihipun alhamdulillah eneng entuk aqua, entuk roti, entuk kerdus, entuk kabeh. Eneng kabeh alhamdulillah oke banget. Itu bisa syukur. Karena apa? Karena kita bisa menemukan kenikmatan. Ci oke wong sing ora iso maam, oke wong sing ora iso mimik dan lain sebagainya. Menemukan kenikmatan. Nyuwun sewu, nalika panjenengan sakit, nalika panjenengan gerah, menemukan kenikmatan bisa juga. Alhamdulillah, loroku lagi rong dino, eneng sing loro
luwih saka 2 dina, 10 dina. Ini kenikmatan yang kita terima. Loroku nganggo obat iki wis isah mari. Eneng sing lorone angel marine obatnya larang dan lain sebagainya. Kalau kita bisa menemukan kenikmatan, alhamdulillah. Ustadz-ustadz ataupun santri-santri yang di sini, ibu-ibu kalau mau pun bener sah. Napa niku ajih dahari pun nari pun mesti turah. Iya nggak nggih? Pun mesti turah. Nah ibu-ibu niku mikire ngoneng kono maame apa, ngoneng kono lawe apa, ngoneng kono segone piye. Niku pun malah kesulitan. Tapi kami menggali pun, insya Allah di sana diopeni kanthi sae, nasinya betul-betul disiapkan, lauknya disiapkan, menemukan kenikmatan di situ, pun insya Allah mondoknya tambah senang, mondoknya tambah syukur. Dan dipasahke tenanan nang mondok. Ustaz-ustaz di sini, loh kok napa niku tempatnya kurang layak? Nek golek kekurangane nggon sing apik wae cek enek kekurangane. Tapi kalau kita bisa menemukan kenikmatan, Masya Allah, itulah cara hakikat kita untuk bersyukur pada kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, panjenengan kedah syukur betul-betul dari Allah diberikan petunjuk untuk anak-anaknya disekolahkan di sekolah yang Islam, dan anak-anaknya betul-betul syaghalahul Quran, sibuk dengan Al-Quran, sibuk dengan belajar Quran, sibuk kalian maos Al-Quran. Kalau mau pulang sekolah langsung membaca Al-Quran, dumugi jam sekawan atau dumugi maghrib, baca asar sampai dengan maghrib. Nek teng omah kira-kira apa Bu? Nek teng omah kira-kira apa adik-adik yang singal dilakoni bareng asar? Ngegame, ngegame, apa ning ngarep HP? Nonton TV. Nonton TV. Apa? TV. Eneng sing TV, eneng sing HP. Kira-kira pinak nang omah apa nang pondok? Nang omah. Ibu-ibu putra-putrane langkung saya wonten griya napa wonten pondok? Wonten pondok. Wonten pondok. Tapi kali ini pondok balai matok nggih. Dibuka wonten rumin. Karena sebetulnya pulang ini adalah mengamalkan apa yang di pondok. Betul-betul kados kalamen Rasulullah kalian sahabat teng pondok niki kaya perang Badar. Bar perang Badar bagaimana meneruskan melawan hawa nafsunya. Nek teng pondok mungkin HP kangelan. Nek teng omah HP luwih gampang. Nyetel TV luwih gampang. Nek teng pondok berdatan TV. Nah, teng pondok antene jur apa niku? Tape untuk mungkin suara Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tapi nek teng omah, kadang yang sepuhipun nggih repot, kadang bapakipun nggih repot. Nah, putrane dados Al-Qur'ane rada keter. Hadza rahimakumullah, monggo kita syukuri posisi kita. Posisi panjenengan memondokkan anaknya untuk belajar Al-Quran. Makanya menawi sampean wonten griya, nggih, Bapak Ibu, nggih terkadang namine lare-lare niku nek carane rada pripun nggih, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, menawi panjenengan radi napa niku nesu. Nggih, nesune sing sae. Ampun ingkang medal saking lidah saking panjenengan menika sesuatu yang tidak baik. Panjenengan ngertos Imam Haramain, Imam As-Sudaisi. Semua orang Islam terutama yang sering
mendengarkan bacaan Al-Quran wonten ing haram menika semuanya biasanya tahu, dan beliau memang yang paling baik bacaannya, yang paling apa niku enak didengar. Nah, Imam Sudais menika yang sewu umur 22 tahun. Umur 22 tahun sudah menjadi ditetapkan oleh raja ketika itu, Raja Fat ketika itu menjadi Imam Masjidil Haram. Umur kali 5 tahun. Mesti sampun hafal Quran Imam mereka. Nah, Imam Sudais ini ketika kecil niku wonten critanipun anak-anak ini Imam Sudais itu waktu kecil wonten griyanipun wonten tamu, karah tamu. Nah, karah tamu jenenge cah cilik, namanya anak kecil, kemudian dia membuat rame gaduh. Kemudian apa niku di ruang tamu dia lari-lari. Dia lari-lari. Nah, kemudian ketika dia lari, ibunya gerotok nesu. Ibunya mengucapkan ucapan. Tapi ucapan ini mboten saya ucapan sing mboten saya. Tapi ucapan itu apa? Muga-muga sok ben dadi Imam Masjidil Haram. Muga-muga sok ben dadi Imam Masjidil Haram. Mawa Haramain. Itu waktu kecil. Betul, alhamdulillah diijabahi oleh Gusti Allah. Karena yang berdoa adalah seorang ibu. Yang berdoa adalah seorang ibu. Dungane ibu menika masyaallah manjur. Betul-betul manjur. Umur 22 tahun Imam Sudais dan Raja Fat sudah dinobatkan menjadi Imam Masjidil Haram. Sampai sekarang beliau menjadi apa niku nek teng Indonesia nonton ketua yayasan ngoten lah, teng Indonesia nek teng mriko napa wong alam istilahipun napa Masjidil Haram. Dan Masya Allah seluruh dunia tidak ada masjid yang tidak nyetel suaranya Imam Sudais. HP tidak ada HP yang tidak ada di dalamnya suara Imam Sudais. Terutama HP-nya seorang muslim. Nah, doa Al-Quran. Ini doanya seorang ibu. Maka bangke nyusewu ibu-ibu kalau di rumah anak-anaknya roto enten sing jenenge lari nggih, kadang kalau ibu ataupun nanti di pondok itu ustaz-ustaz enek sing bocah ngene-ngene, enek sing bocah ras sesuai dengan aturan pondok, kita doakan. Roto banter nang donga, isine donga. Roto banter nang isine permohonan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bukti pun juga Imam Sudais ini. Moga-moga sampai Imam Masjidil Haram. Bisa nggak orang Indonesia? Oh, alam insya Allah. Nabi Allah mentakdirkan bisa. Umur 22 tahun. Sampai nama Al-Quran. Insya Allah. Alhamdulillah ini tadi sudah ada progresnya. Ada yang tambah 2 juz, ada yang tambah 1 juz dan lain sebagainya. Bapak Ibu saya, monggo disyukuri putranya belajar Al-Quran. Itu afdhala ma'awiyah sa'id. Insya Allah lebih baik daripada panjenengan hanya berdiam dungo. Sebab janji ini kalau lebih baik diberikan oleh Allah daripada mereka yang minta-minta. Sibuk mengurusi anaknya yang mondok. Mencarikan biaya, kemudian untuk membiayai di sini pun. Iki wa fadlu kalamillahi ta'ala ala sa'il kalam, keutamaan kalamun Allah Subhanahu wa ta'ala di atas dibanding kalam-kalam yang lain, seperti utamanya kalau seperti keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding makhluknya. Niki alhamdulillah mencari menemukan kenikmatan anak saya mondok, kenikmatan aku mondok ke anakku pisah seminggu 2 minggu, mungkin sebulan, mungkin setahun mondok ke anak, dan insya Allah
narik kita sedaya datang swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mangke menawi wonten swarga menika wonten tiyang sepuh ingkang dipun khususaken dari Allah Subhanahu wa taala memakai mahkota yang sepuh yang mekaten. Nah, yang sepuh menika tanglet dumateng Allah. Duh Gusti, sing liyane niku do kangelan. Nek kok kula ngangge mahkota dhewe iki enten apa? Allah Subhanahu wa taala paling firman, "Ya, kowe memang beda. Sebab ndek anakmu sinau Quran lan sinau mengamalkan Al-Quran." Dados sakniki sinau Quran nggih sekaligus mengamalkan isinya Al-Quran. Mengamalkan isinya Al-Quran. Lari-lari niki nek ten mriki minimal mengamalkan apa taat dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taat dengan Rasulullah Muhammad itu apa? Mengamalkan sunnah-sunnahnya. Salah satu sunnahnya Rasulullah sing cilik napa? Nek dahar tunjuk ngangge asta tangan. Anak-anak nek makan minum jangan sampai menggunakan ojo nanti nganggo tangan, ojo nanti nganggo tangan kiwa, ojo nanti nganggo tangan kiwa. Tangan kiwa kuwi setan. Harus makan minum menggunakan tangan kanan. Adabnya dengan duduk. Nah, ini ciri kita cinta kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, rahimahumullah. Adik-adik semuanya, iki wis pengen mulai atau durung? Wes durung pengen mulai. Nah, apa? Nuzul Quran. Adik-adik ngerti tidak? Nuzul Quran itu apa? Apa? Turunnya Al-Quran ini. Iya. Mak blek to. Turunnya Al-Quran. Nggih, nek nang Indonesia nuzul Quran itu identik dengan turunnya, memang artinya turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-Quran itu turun sedaya ke sama'ud dunya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan? Wallahu a'lam. Rasulullah ngendika golek ana Lailatul Qadar di malam 10 malam terakhir. Kalau tidak bisa keterucut 10 malam terakhir, 7 malam terakhir. Saat niki kita di malam 23. Nggih, Pak. Malam 23. Monggo, ini betul-betul kita manfaatkan 7 malam ini. Ampun, ngantos kita buang-buang waktunya untuk hal-hal yang tidak manfaat. Kita manfaatkan betul untuk Lailatul Qadarnya. Kenapa? Khairun min alfi syahr. Allah kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Nah, turunnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memang di tanggal 17 bulan Ramadan. Neng adik-adik, tak takoni Nabi Muhammad turun Al-Quran kuwi Nabi Muhammad pasti poso Quran. Nabi Muhammad pas turun Al-Quran Nabi Muhammad siang Ramadan. Adik-adik, ayo. Siapa yang menjawab tidak? Pas turunnya Al-Quran Nabi Muhammad puasa atau tidak? Siapa yang menjawab tidak? Satu. Ada satu, ada dua, ada tiga. Ya. Siapa yang menjawab Nabi Muhammad puasa? Dengan tangan kiri. Nah, tangan kanan. Apa? Ya. Saya Nabi Muhammad pas turunnya Al-Quran itu Nabi Muhammad
belum diwajibkan untuk berpuasa, apalagi di malam hari. Puasa itu diwajibkan, ayo siapa sih ngerti tahun berapa puasa, adik-adik? Tahun deben. Ya bener tahun deben. Ayo, sing wis paling pengen nulis apa? Ayo, jawab sih. Tahun piro puasa itu? Tahun ini. Tahun ini. Puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, tahun kedua baru diwajibkan ada perintah untuk puasa. Sebelumnya belum ada perintah puasa, belum diwajibkan puasa. Maka ketika Rasulullah masuk atau di Gua Hira mendapatkan wahyu, ini Rasulullah belum berpuasa. Adik-adik wis tahu enek sing ning Gua Hira? Wis tahu? Oh, belum tahu. Sing ndelok ning YouTube wis tahu lho. Oh, bukan nek semua. Wis tahu lho ndelok ning YouTube. Gua Hira itu. Nek enek sing nek sing belum tahu buka Frozen sapa? Apa Frozen? Frozen itu dengan es gitu. Iya, Frozen. Nek saya belum tahu buka donat bebek. Zaman saya kecilan donat bebek. Saat ini itu donat bebek. Karena wong. Terus tahu dong, nek saya buka Gua Hira. Nang YouTube Gua Hira. Ini ada rahimakumullah. Bagaimana perjuangan Rasulullah mereka memikirkan kita sebagai umatnya, supaya nanti umatnya betul-betul selamat dunia akhirat. Rasulullah itu adik-adik Rasulullah nikah karo Siti Khadijah umur piro? Enggak tahu? Wah, yang enggak tahu. Umur piro? 25 tahun atau bulan? 25 tahun. Khadijah ketika itu umur berapa? 40. Ketika itu Khadijah Masya Allah saudagarwati yang sangat kaya sekali, kaya raya. Rasulullah nikah dengan Siti Khadijah, tetapi setelah nikah Siti Khadijah kemudian menyerahkan semua kesibukannya kepada Nabi Muhammad. Penjenengan Muhammad yang meneruskan perdagangan ini, saya tak menjadi ibu rumah tangga, karena banyak putri dan putra Rasulullah lahir dari Siti Khadijah sebelum menjadi Nabi. Rasulullah maka kenal dengan saudara-saudara Arab ketika itu. Siapa saja contohnya saudara Arab? Ayo adik-adik katakan. Ada Abu Bakar As-Siddiq, itu adalah saudagar Arab. Saudagar itu wong sing sugih banget. Nah, sugih banget neng Solo saya sapa? Sing adik-adik ngerti sapa? Neng Indonesia sing hartanya bertriliun-triliun. Siapa? Sakot. Singgung Pak. Apa? Oh itu ya YouTuber ya? Ya YouTuber. Nah ketika itu zaman Rasulullah bukan yang YouTube, enaknya apa? Saudara pergi ke Sam bawa dagangan, jual di sana, keuntungan banyak. Saudara Arab ketika itu ada Abu Bakar As-Siddiq, yang lain siapa? Umar bin Khattab, ada lagi siapa lagi? Utsman bin Affan. Wih sugih banget Utsman bin Affan. Hartanya anak saya ini triliuner dan lain sebagainya. Dulu Utsman bin Bilal itu pemain sepak bola itu. Dari mana itu? Prancis.
Masa apa? Tapi Rasulullah sudah menikmati kehidupan. Tapi Rasulullah SAW tidak puas. Umur 36 Rasulullah melihat kehidupan jahiliyah ketika itu. Nek bengi anak sing nyetel tawaf di Masjidil Haram atau tidak? Adik-adik, nanti kalau pulang nek bengi rung iso bubuk apa nyetel Masjidil Haram, nyetel YouTube, nyetel live Masjidil Haram. Ada Masjidil Haram. Pas itu Masjidil Haram pas tarawih. Kalau kita pas jam 2 malam Masjidil Haram pas tarawih. Nek tarawih kalau masya Allah suwe banget. Sak rakaat setengah jam. Wah. Sak rakaat setengah jam. Jam setengah 9 mulai tarawih, rampung jam setengah 12. Nek kowe tarawih mulai jam piro? Mulai jam setengah 9 atau jam setengah 8 mulai jam 8 wis rampung mungkin. Nah. Mulai jam 8 rampung. Tarawih itu berarti. Nah, pada zaman itu, pada zaman Rasulullah, Ka'bah itu ada sudah. Tetapi orang-orang yang mengelilingi Ka'bah, nyuwun sewu, Bapak Ibu, dengan tanpa busana. Ngerti kan? Orang-orang yang mengelilingi Ka'bah, orang-orang yang tawaf ketika itu dengan tanpa busana. Utuh kabeh. Mengelilingi Ka'bah utuh. Dan di Ka'bah di sana ada 360 berhala. Yang paling besar adalah Lata wal Uzza. Al-Manat itu yang paling gede. Rasulullah ketika itu bingung. Rasulullah dijuluki apa? Rasulullah punya julukan apa adik-adik? Apa? Al-Amin. Al-Amin yang paling dipercaya. Rasulullah ini menjadi banknya orang-orang Arab. Jadi orang Arab, nek Arab lunga dititipkan karo Rasulullah, dititipkan sama Nabi Muhammad karena beliau punya julukan Al-Amin. Maka Rasulullah mencari tempat untuk berkhalwat, untuk menyendiri. Rasulullah neng Arab, neng Mekah, neng kota Mekah susah. Pengen doa Ka'bah terus, tetapi kalau melihat Ka'bah, melihat auratnya orang lain. Karena di Ka'bah yang tawaf adalah orang yang tidak menggunakan busana. Dan di sana banyak berhala. Maka Rasulullah cari tempat. Kamu Musdalifah, Bapak Ibu yang sudah pernah haji ataupun umrah, lihat bagaimana Musdalifah. Di sana Rasulullah tidak menemukan ketenangan. Cari lagi di Arafah, Rasulullah tidak menemukan ketenangan. Akhirnya Rasulullah cari gunung. Maka para wali-wali kita dulu banyak yang makamnya di gunung atau banyak yang punya apa itu kayak pabunden atau tempat berkholwatnya di gunung. Karena Rasulullah dulu juga berkholwatnya di gunung, di Gua Hira. Masya Allah, Gua Hira ini tidak jauh dari Mekah, tidak jauh dari Ka'bah, hanya sekitar 6 kilo. Dan sebelah utaranya Masjidil Haram, tingginya sekitar 650 meter. Kenapa Rasulullah milih Gua Hira? Sebab menawi Rasulullah mereka di atas Gua Hira, mereka Jabal Nur itu gua apa itu paling dhuwur puncaknya, di bawahnya ada Hira. Badan Gua Hira mereka kados di Solo ada gua terjadi jajar yang panjangnya bermeter-meter. Tapi kalau Gua Hira mereka hanya bisa diduduki oleh 2 atau 3 orang. Untuk sholat paling 2 orang sholat sampun dan cukup. Dia hanya ada bukaan batu yang menumpang. Itulah orang Arab kalau itu menamakan Gua Hira. Kenapa Rasulullah milih Gua Hira? Karena dari atas Hira itu
Rasulullah saged melihat betul-betul sebelah selatannya adalah Ka'bah. Rasulullah ngerasake bisa melihat Ka'bah setiap waktu, tapi tanpa melihat kemaksiatan yang ada di sekitar Ka'bah. Di situ ada orang yang tawaf dengan tanpa baju, ada berhala. Ini semuanya maksiat, semuanya hal yang tidak baik. Rasulullah berengkoso. Rasulullah pengen berbuat, mikir iki piye, iki rapi, iki kudu tak perbaiki. Neng aku arep ngopo, piye carane? Rasulullah berengkertos. Akhirnya Rasulullah cari tempat, dapatlah Gua Hira, dan Rasulullah bertahan di sana melihat Ka'bah bisa setiap saat, walaupun jaraknya berkilo-kilo, tetapi Ka'bah itu karena besar dan ketika itu semuanya padang semuanya, maka Rasulullah sangat biasani, oh kayak Ka'bah, walaupun hanya mungkin kayak kerdus dan begini dari atas Gua Hira, dari atas Jabal Nur, tapi Rasulullah sangat niten, oh kayak Ka'bah. Berbulan-bulan di sana Rasulullah harus mondok ini dari rumah betul-betul menyiapkan dirinya semuanya. Beberapa hari, seminggu 2 minggu disiapkan Siti Khadijah ke Hira, balik lagi. Nanti karena persiapan sudah habis, kembali lagi ke sana sampai umur 40 tahun nembe Rasulullah mereka mendapatkan isyarat wahyu. Rasulullah ketika tidur kemudian didekap sama malaikat Jibril, Iqra. Rasulullah, ma ana biqari. Aku ora iso maca. Kon maca apa? Aku ora iso maca. Rasulullah itu kan ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lah kok aku kon maca, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Iqra sampai 3 kali, kemudian malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Rasulullah menunjukkan, lajeng Rasulullah dari atas Gua Hira mereka, Masya Allah, turun. Nah, jadi ini bawa nawi kang asing minggah gunung Lawu, mboten. Saking gunung Lawu midun Melayu. Rasulullah ini belajar saking Hira itu belajar sampai ke rumahnya Siti Khadijah. Sampai di sana, berarti itu 6 kilo dan turun dengan batu yang terjal seperti itu. Rasulullah berlari karena kaget, betul-betul kaget. Iki eneng opo, kok kayak gini. Didekap betul-betul sampai Rasulullah tidak bisa kesulitan bernapas ketika itu. Rasulullah turun, diselimuti sama Khadijah, Siti Khadijah dineng-neng. Wis, pun betul apa? Wahai Rasul enggak apa-apa, wahai Muhammad enggak apa-apa. Nah, setelah 2-3 hari Nabi Muhammad yang ketika itu jadi Nabi, belum tahu kan Nabi, ya? Terus diajak sama Siti Khadijah kepada saudaranya, seorang Nasrani tapi menganut agamanya Nabi Ibrahim, kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tahu bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada Nabi, setelah Nabi Isa ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanya kepada saudaranya Siti Khadijah, Waraqah bin Naufal, wahai Waraqah, ini suami saya nganeh-nganeh. Diceritakan dari awal, dulu berjualan betul-betul senang, umur 36 tahun tidak mau, kemudian bertahanut nyari tempat, akhir-akhir punya mimpi, dan kalau mimpi itu biasanya bisa terjadi, mimpi bisa terjadi, mimpi lagi bisa terjadi, yang akhirnya kemudian mendapatkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waraqah kemudian mengatakan, wahai Siti Khadijah, jagalah suamimu ini, maka suamimu ini sesuai dengan yang saya pelajari dari agamanya Nabi Ibrahim, agama saya,
akan menjadi nabi, menjadi rasul. Dan suatu saat nanti Muhammad ini akan diusir dari kampungnya karena memperjuangkan Islam. Dan Waraqah mengatakan, wahai Khadijah, jika suatu saat nanti saya masih hidup ketika Muhammad diusir, maka saya akan yang menjadi terdepan untuk membela Muhammad supaya tidak diusir dari kampung halamannya. Itu Waraqah. Maka ada pendapat yang pertama kali mengakui Rasul, yang pertama kali mengakui termasuk Islam bukan hanya Abu Bakar As-Siddiq, tapi ada juga pendapat Waraqah bin Naufal ini. Kenapa? Karena beliau yang pertama kali diinformasi sama Khadijah tentang keadaan itu. Nah, terus berjalan Nabi Muhammad pulang, masih bingung. Ini kemarin itu wahyu betul dari yang menciptakan alam semesta, apakah ini hanya main-main dan lain sebagainya? Karena selama 6 bulan setelah itu Rasulullah kembali ke Hira bolak-balik, tapi tidak pernah mendapatkan wahyu lagi. Ditunggu tidak ada. Nah, setelah 6 bulan Rasulullah dari Gua Hira, Rasulullah pulang. Ketika perjalanan pulang, ada yang manggil, Muhammad. Rasulullah nyari-nyari orang, mana kok nggak ada orang? Sekeliling saya hanya batu semua. Rasulullah menengah ke atas. Oh, ternyata langit dipenuhi dengan sayap. Sayapnya siapa? Sayapnya malaikat Jibril. Sayapnya malaikat Jibril itu memenuhi dari barat sampai timur. Ini yang makhluk yang dulu menemui saya ketika saya di Gua Hira menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wah, Nabi Muhammad tambah lari mulai. Lari pulang sampai rumah, Nabi Muhammad berselimut lagi. Keteteran wedi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu. Ya ayyuhal muttatsir. Anak adik sing apa dulu? Ya ayyuhal muttatsir. Apa artinya? Muttatsir apa artinya? Wahai orang-orang yang berselimut. Wahai orang-orang yang berselimut. Qum fa'anzir. Bangunlah, tanio, dan berikan peringatan. Peringatan kepada siapa? Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu yang kamu gunakan sucikanlah. Warrujaza fahjur, amal-amalan keji, amalan yang tidak baik tinggalkan semuanya. Warrujaza fahjur. Nah, dengan ini Rasulullah Muhammad ketika itu, saya berarti disuruh menyampaikan wahyu. Maka Rasulullah itu adalah seorang nabi dan seorang rasul. Apa adik-adik bedanya nabi dan rasul? Adik-adik ngerti kan? Bedanya nabi dan rasul apa? Nabi itu untuk dirinya sendiri. Kalau rasul untuk umatnya. Nah, Nabi Muhammad itu diangkat sebagai nabi dengan diturunkannya surah Al-Alaq, nuzul Quran. Tapi sebagai rasul, wa ursila bil muttatsir, karena ketika itu langsung disuruh, wahai rasul, sebarkan, disebarkan ketika surah Al-Muttatsir. Qum fa'anzir. Nah, Rasulullah ketika itu apa yang dikerjakan? Langsung Rasulullah, ya Al-Muttatsir, mengumpulkan semua orang Arab. Karena Rasulullah itu punya julukan apa tadi? Al-Amin. Rasulullah Al-Amin. Maka ketika Rasulullah mengumpulkan orang Arab, Rasulullah langsung orang Arab kabeh. Kemudian Rasulullah di situ bersabda
bertanya kepada orang-orang Arab, wahai orang-orang Arab, kalau saya bilang di balik gunung itu ada musuh, di balik gunung ini ada musuh, apa kamu percaya dengan saya? Orang Arab karena percaya dengan Nabi Muhammad itu alami, wahai Muhammad, apa saja yang kamu omongkan saya percaya, apa saja yang kamu bicara saya percaya. Betul kamu percaya? Iya Muhammad, apa saja yang kamu bicarakan, yang kamu sampaikan saya percaya. Kalaupun kamu ngomong kita harus perang karena di sana ada musuh, saya akan berangkat. Tapi Rasulullah, oke, kalau begitu. Rasulullah kemudian bersabda, qulu la ilaha illallah tuflihu. Bicaralah, sampaikanlah, bilanglah la tiada Tuhan selain Allah, maka kamu akan berhasil, kamu akan senang nanti. Karena ketika itu orang-orang Arab itu Tuhannya banyak. Ada Tuhannya Lata, Tuhannya ada Uzza, Tuhannya ada Manat. Kalau dia mau pergi, dia kepada Tuhannya dulu, kepada Tuhan Lata, tanya kepada Tuhannya, kepada patungnya itu. Caranya menanya gimana? Dengan undian, kertas dilebokke nenggon sirai Gustine, ya, terus baru kuwi Gustine diotok-otok, kok metu. Sing metu kuwi kok tidak beruntung Anda, arep lunga. Nek kok diotok-otok neh. Karena orang Arab pengine arep lunga, diotok-otok neh. Tok-tok metu. Kok tidak beruntung? Ya, berarti durung. Diotok-otok terus, nganti metu Anda beruntung. Nah, dhewe lagi lunga. Itulah orang Arab dulu. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan bersabda, qulu la ilaha illallah tuflihu. Berkatalah, bilanglah, sampaikanlah, tidak ada Tuhan selain Allah, kamu akan senang. Wah, kabeh wong Arab nesu. Loh, lah sing tok ngomongke kok kuwi. Padahal simbah-simbah kita dulu biyen iya nyembahi karo Lata karo Uzza. Lah kok karo Gusti Allah tok ora gelem aku. Salah satunya ada Abu Jahal mengatakan, mengumpat kepada Nabi Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atana. Wah, nggih umpatane wong sakniki napa? Wis pokoke sing rapih lah. Mosok buka ngene kowe nglumpuke aku. Hal yang enggak penting yang gini nglumpuke kita semuanya. Nah, ketika itu berbalik Nabi Muhammad SAW yang tadinya betul-betul dihormati oleh orang Arab, berbalik Nabi Muhammad dicaci maki oleh orang Quraisy, orang-orang Arab ketika itu. Na'udzubillah. Itulah yang dirasakan Nabi Muhammad setelah turunnya wahyu. Itulah yang dirasakan Nabi Muhammad setelah diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Nah, inilah yang dirasakan Rasul. Kita semuanya mengaku, betul-betul kita mengaku kita cinta Nabi Muhammad. Tapi hal yang ini terkadang belum kita laksanakan. Napa? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Mengajak orang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, kon eneng omah ataupun di sini melihat tahun ini, yang dilihat bukan hanya tahun, tapi yang dilihat apa? Kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ciptaan Allah. Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Rumah ini masyaallah baik sekali. Memang ada tukang yang mengerjakan, tapi tukang itu bisa mengerjakan karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini eneng HP, kamu ke orang tua ngirim WA langsung bisa sampai. Apakah karena ada kuota? Tapi karena Allah menyampaikan pesan itu kepada HP yang dibawa oleh orang tua. Kan bisa saja ketika HP disampaikan orang tua, ternyata orang tua pas buka HP sampai sehari. Hanya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nenek saya takut loh. Kok kenapa Allah bukan Tuhan yang lainnya? Jawabannya iya. Bukan Tuhan yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memproklamirkan diri bahwasanya saya Tuhan kamu, saya yang mengatur kamu, saya yang memberi rezeki kamu.
tidak ada Tuhan yang lainnya. Di kitab apapun tidak ada Tuhan yang mengaku Tuhan yang memproklamirkan saya yang ngasih kamu rezeki, tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan diri dalam Al-Qur'an sebagai yang memberi rezeki kita. Ini adalah rahmatullah. Panjenengan setiap hari kita baca sholawat, setiap hari kita mengaku bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad, tapi yang dilaksanakan Nabi Muhammad terkadang jarang kita laksanakan. Menapa itu? Mengajak orang untuk betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk taubat dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, adik-adik wis ngantuk kabeh. Ngantuk ya? Wis arep salat tahajud. Wis arep sorong kowe. Wis pengen mulih kabeh. Nggih. Alhamdulillah niku rahimakumullah ingkang sampun yang saged kawula aturaken, mugi-mugi ingkang sekedhik menika wonten gunanipun manfaat kagem kawula piyambak, dan kita donga sarengan mugi-mugi pembangunan pondok Darul Dakwah menika betul-betul dipun lancarkan dening Allah Subhanahu wa taala. Nek dia mau kalih Pak Bas iki arep iuran meneh. Dan insyaallah itu bukan iuran. Nggih, panjenengan nuku keberhasilan lari, membeli keberhasilannya anak-anak. Panjenengan kok insyaallah ngedalke semedan tapi hasilnya Al-Qur'an lari. Insyaallah mboten wonten ruginipun. Insyaallah semua belanja yang kita keluarkan di jalan Allah akan diganti, ajeng diganti dengan Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.